Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia, NIM 1802102163. Saya akan membahas mengenai proyek bersama teman-teman saya. Mata kuliah Seni Pembelajaran Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam UIN Ar-Rani di Banda Aceh. Apa sih proyek itu? Sebuah proyek terdiri dari urutan rangkaian kegiatan panjang dan dimulai sejak dituangkannya gagasan, direncanakan, kemudian dilaksanakan sampai benar-benar memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. 1. Pengertian Project Based Learning. Munculnya model pembelajaran based learning tidak terlepas dari prinsip-prinsip teori yang dikemukakan beberapa tokoh, diantaranya adalah Piaget dan Vygotsky. Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan siswa atau anak akan berkembang saat anak menghadapi pengalaman baru yang akan membangun dan modifikasi pengetahuan awal. Sedangkan Vygotsky terkenal dengan struktur sosial, di mana dalam mengonstruksikan pemikiran seseorang individu juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dengan teori scaffolding dan ZPD. Berbeda halnya dengan John Dewey. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul membahas tentang project. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik project based learning. Yang pertama itu ada langkah-langkah dalam pembelajaran project based learning seperti yang akan dikembangkan oleh The Lucas George Foundation 2005. Yang pertama itu ada penelitian pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan kepada siswa untuk melakukan aktivitas. Yang kedua itu mendesain perencanaan proyek. Perencanaan yang dilakukan secara kolaborasi guru dan siswa. Perencanaan berisi tentang aturan main. Yang ketiga ada mengevaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran itu ada pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dipikirkan, dan proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, yang kedua ini ada kelebihan dan kekurangan project based learning. Adapun menurut kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kelebihan. Yang pertama, meningkatkan motivasi karena dalam pembelajaran melewati beberapa proses yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, penelitian pada pengembangan kemampuan kognitif tingkat tinggi. Siswa menekankan perilaku bagi siswa untuk terlihat dalam tugas-tugas pemecahan masalah. Yang ketiga adalah meningkatkan kolaborasi. Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan komunikasi. Selanjutnya ada kekurangan. Adapun kekurangan dari pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, setiap mata pelajaran mempunyai kesulitan tersendiri yang tidak dapat selalu dipenuhi di dalam proyek. Yang kedua, sulit untuk memilih proyek yang tepat. Ketiga, menyiapkan tugas bukan suatu hal yang mudah. Yang keempat, sulitnya mencari sumber-sumber referensi yang sesuai. Baik. 3. Model pembelajaran project basic learning pada anak usia dini. Yang pertama ialah memilih topik. Topik haruslah sesuatu yang konkret dan dekat dengan anak dan sesuai dengan pengalaman yang dilakukan oleh anak. Dan pemilihan topik juga harus yang semenarik mungkin. Penting untuk anak, padat dalam artian potensial secara emosional dan intelektual, sehingga memperoleh pengalaman
yang kaya dan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, eksplorasi. Setelah pemilihan topik, maka kegiatan selanjutnya ialah eksplorasi dengan melakukan berbagai pertanyaan untuk merangsang anak dalam kegiatan proyek tersebut. Dan di sini juga anak dapat mengungkapkan ide-ide yang berkaitan dengan topik yang telah dipilih anak. Selanjutnya yang ketiga ialah rencana kegiatan. Pada tahapan ini merupakan tahap ide-ide dan pertanyaan anak-anak dikembangkan menjadi kegiatan belajar untuk mengeksplorasi lebih lanjut kegiatan proyek yang dilakukan oleh anak. Yang ketiga, yang keempat yaitu pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaan kegiatan, guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas selama penyelesaian proyek tersebut. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam seluruh kegiatan atau aktivitas anak dalam melakukan proyek, sehingga akhir dari kegiatan ini mendapat memperoleh penilaian yang konkret dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang kelima, yaitu yang terakhir, ringkasan pengalaman. Tahap ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian pengalaman anak dalam mengeksplorasi topik pembahasan. Guru melakukan evaluasi bersama anak-anak, mempertimbangkan apa yang dipelajari dan apa yang telah dicapai dalam suatu proyek yang telah dilakukan. Demikian. Baiklah, nama saya Rona Sari. Di sini saya akan menjelaskan implementasi Project Based Learning untuk anak usia dini. Project Based Learning untuk anak usia dini ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pembelajaran project total untuk anak usia dini. Implementasi dari pembelajaran ini adalah pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik diajarkan kepada anak usia dini karena pada dasarnya anak usia dini masih melihat segala sesuatu itu sebagai satu kesatuan atau holistik, yaitu perkembangan fisiknya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosionalnya. Yang kedua itu ada pembelajaran proyek parsial atau bagan untuk anak usia dini. Pada pembelajaran ini terdapat bentuk penggabungan antara bidang studi atau perkembangan yang berdiri sendiri dengan bidang studi yang saling berhubungan satu sama yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada pembelajaran proyek okasional. Implementasi dari pembelajaran proyek okasional pada anak usia dini dalam pembelajaran mengenal tema alam sekitarku dengan subtemanya tanaman. Maka dalam pembelajaran pengenalan tanaman dapat dilakukan dengan cara membuat sebuah proyek dengan judul Golden Project. Di sini anak-anak dapat melakukan kegiatan berkebun, mulai dari menanam, memanen, dan mengelola hasil panennya. Atau dengan cara lain yaitu seperti karya wisata dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.